Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa sehat, penuh semangat, dan jangan lupa juga untuk berjuang hidup berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, doa Bapa kami yang kita kenal sampai saat ini adalah warisan ajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang bagaimana sebaiknya para murid berdoa. Doa Bapa kami menampakkan kedekatan relasi antara manusia dengan Tuhan, karena menyebut Allah yang Maha Agung sebagai Bapa. Dan kita semua, setiap orang di dunia ini pasti memiliki seorang Bapa. Meskipun mungkin ada yang yatim piatu, ada yang tidak tahu bapaknya kemana, tetapi tetaplah dia punya Bapa. Maka marilah kita di dalam menjalani hidup kita, juga menjalankan doa-doa kita mengikuti yang disampaikan, disabdakan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang penting bukan banyaknya kata-kata, bukannya indahnya kata-kata, tetapi kedekatan kita dengan Allah sendiri. Karena kalau orang sudah dekat, tanpa banyak kata pun akan mengerti, akan paham. Dengan demikian, bahasa yang digunakan tidak hanya bahasa kata-kata, tetapi bahasa hati, bahasa tindakan, seluruh diri bisa menjadi bahasa untuk berkomunikasi dekat dengan Allah. Semoga seluruh doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, isiannya tadi atau kata-katanya sungguh-sungguh mendarah daging mewujud dalam hidup kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah karena hidup di hadirat Allah. Dan dengan demikian kita boleh mencintai Allah dengan sungguh luar biasa dan mencintai sesama hingga sehabis-habisnya. Dengan demikianlah kita beroleh keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin tekun berdoa, membangun kedekatan dengan Allah Bapa kita sendiri dan juga dengan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.